Semangat pagi, anak-anak. Kali ini kita akan belajar materi matematika tentang segi empat. Ya. Nah, di gambar ini ada beberapa contoh dari segi empat. Ini ada layangan, ini ada ketupat, ini ada pintu. Kemudian di sini adalah dekorasi yang di dalamnya memuat beberapa bentuk-bentuk dari bangun datar segi empat, anak-anak. Oke. Macam-macam segi empat yang akan kita pelajari yaitu yang pertama persegi. Ya. Selanjutnya persegi panjang. Selanjutnya trapesium. Berikutnya jajar genjang. Lalu belah ketupat. Dan layang-layang. Baik, sekarang kita fokus ke persegi, anak-anak. Nah, kalian amati, ini adalah gambar dari bangun datar persegi. Kita ke ciri-ciri dari persegi, anak-anak. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Sisi tegak dengan sisi tegak ini sejajar. Kemudian sisi yang mendatar dengan sisi yang mendatar ini juga berhadapan. Ini posisinya juga sejajar. Ciri yang kedua, keempat sudutnya itu siku-siku. Besarnya 90 derajat. Ya, ini sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat, anak-anak. Oke. Selanjutnya, kalau kita tarik tadi ya, ini ada garis ya. Kemudian ini juga ada garis yang melewati bagian dalam disebut dengan diagonal persegi. Nah, anak-anak, kedua diagonal dari persegi itu panjangnya sama. Dan masing-masing diagonal saling membagi dua sama panjang diagonal tersebut. Sifat berikutnya, panjang keempat sisinya yaitu sama. Nah, ini ya. Ini diagonal tadi anak-anak ya. Diagonal ini panjangnya sama. Kemudian diagonal ini ketemu di sini kan. Ini membagi diagonal ini sama panjang. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini sama panjang. Kemudian ini, garis ini dengan garis ini juga sama panjang. Selanjutnya, tadi ini adalah sudut 90 derajat anak-anak. Akibat dari diagonal ini tadi, ini membagi dua sudut menjadi sama besar. Yaitu 90 derajat dibagi dua. Masing-masing sudut ini 45 derajat, ini juga 45 derajat. Ya, itu berlaku untuk keempat sudut dari persegi. Oke, selanjutnya, kedua diagonal itu berpotongan saling tegak lurus. Ya, jadi diagonal pertama dengan diagonal kedua itu membentuk sudut 90 derajat, anak-anak. Untuk ukuran persegi, ingat, empat sisinya ini sama panjang. Sehingga kalau satu sisi ukurannya S, berarti keempat sisi semuanya berukuran S. Nah, untuk rumus keliling. Ya, keliling dari persegi adalah 4 kali sisi dan luas dari persegi adalah
sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Misalkan panjang sisi persegi di sini adalah 10 cm, maka kelilingnya adalah 4 kali 10, yaitu 40 cm. Sedangkan luas perseginya 10 kuadrat, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Oke? Itu ciri keliling dan luas dari persegi. Kita lanjutkan ke segi 4 yang kedua. Kita pelajari ciri-ciri dari persegi panjang dulu anak-anak. Ya, ini gambar dari persegi panjang. Ciri yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar dan panjangnya sama. Nah, sisi tegak dengan sisi tegak ini posisinya sejajar. Ukurannya juga sama, ya. Kemudian yang sisi mendatar dengan sisi mendatar ini disebut dengan panjang. Ini juga ukurannya sama dan posisinya sejajar. Oke, ini panjang, yang ini lebar. Sebaliknya juga bisa. Ciri yang kedua anak-anak, keempat sudutnya siku-siku, yaitu 90 derajat. Di 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Selanjutnya, kedua diagonal panjangnya sama dan masing-masing saling membagi 2 sama panjang. Oke. Kita amati. Ini sudut-sudutnya ya, yang 90 derajat tadi dan ini diagonalnya anak-anak. Sekarang, jika ini panjang, ini lebar, boleh sebaliknya anak-anak, maka keliling dari persegi panjang itu adalah 2 dalam kurung panjang ditambah lebar, kurung tutup. Dan untuk mencari luasnya anak-anak, yaitu panjang kali lebar. Oke? Selanjutnya, segi 4 yang ketiga, kita akan belajar trapesium. Trapesium itu anak-anak ada beberapa jenis. Nah, kalian amati. Yang kiri ini adalah trapesium sama kaki. Karena sisi tegaknya ini panjangnya sama. Ya. Kemudian yang kedua. Ini adalah trapesium siku-siku. Yang ini anak-anak. Ini trapesium siku-siku. Karena dua sudutnya 90 derajat. Dan yang ketiga ini adalah trapesium sembarang. Ya, keempat sisinya ukuran panjangnya berbeda. Ciri dari trapesium yang pertama, jumlah besar dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Jadi anak-anak, sisi yang mendatar atas dan bawah, ini ya, ini pasti posisinya sejajar. Dan sudut yang dibentuk sudut ini dengan sudut ini pasti berjumlah 180 derajat ya. Dalam sepihak ya anak-anak ya. Sudut ini ditambah sudut ini juga 180 derajat. Sudut ini ditambah sudut ini 180 derajat. Dan seterusnya ini juga begitu. Sudut ini ditambah sudut ini juga 180 derajat. Itu berlaku untuk semua jenis trapesium. Sekarang fokus ke trapesium sama kaki yang ini anak-anak. Kalau kalian mendapati trapesium sama kaki, maka pasti kedua sudut alasnya besarnya sama. Ya, ini ya. Sudut ini dengan sudut ini besarnya sama. Misalkan ini 50 derajat, ini pun juga besarnya 50 derajat karena trapesium sama kaki. Kemudian, pada trapesium sama kaki, kedua diagonal panjangnya juga sama anak-anak ya. Oke. Selanjutnya, kita ke trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku itu mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Ya, yang ini tadi, trapesium siku-siku anak-anak.
Sudut ini 90 derajat, sudut ini juga 90 derajat. Oke ya. Nah, ini tadi yang diagonal trapesium sama kaki. Ini panjangnya sama. Nah, sekarang kalian amati. Jika panjang keempat sisinya kita berikan, ini yang sisi mendatar, ini panjangnya A, ini panjangnya B. Ya. Ini semua sama. Kemudian yang sisi tegak, ini panjangnya D dan C. Oke. Kemudian yang di trapesium siku-siku, ini anak-anak yang namanya tinggi. Ya, ini tinggi trapesium. Ini juga kalau di trapesium sama kaki, tingginya yang ini. Ya. Di trapesium sembarang juga ini tingginya. Jadi tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Ya. Jadi anggap sisi B ini sisi alas, maka garis tinggi itu selalu tegak lurus dengan garis atau sisi alas. Ya, ini sisi alas, ini tingginya. Sehingga untuk mencari keliling trapesium, kita tinggal menjumlahkan panjang keempat sisi trapesium. Sisi A tambah sisi B tambah sisi C tambah sisi D. Itu kelilingnya trapesium. Sedangkan untuk mencari luas trapesium, kita menjumlahkan dulu dua sisi yang sejajar ya. Jadi A ditambah B. Kemudian hasilnya kalikan dengan tingginya trapesium. Ya, ini tingginya trapesium. Baru hasilnya kalian bagi dengan 2. Oke. Selanjutnya, kita belajar segi 4 yang berikutnya, yaitu jajar genjang anak-anak. Ya. Jajar genjang itu cirinya sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar dan panjangnya sama. Ya, seperti persegi panjang ya. Sisi mendatar dengan sisi mendatar ini sejajar anak-anak dan panjangnya sama. Kemudian sisi yang ini, yang tegak dengan sisi yang tegak ini juga panjangnya sama dan posisinya sejajar. Selanjutnya, sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Sudut ini dengan sudut ini besarnya sama anak-anak. Jadi kalau ini misalkan 60 derajat, ini pun juga 60 derajat. Kemudian sudut yang ini berhadapan dengan sudut ini juga besarnya sama. Kalau ini tadi 120 derajat, ini pun juga besarnya 120 derajat. Ciri berikutnya, dua sudut yang berdekatan itu saling berpelurus. Pengertian berpelurus itu anak-anak jumlahnya 180 derajat. Ya. Sudut ini 120 derajat, ditambah sudut ini 60 derajat, jumlahnya 180 derajat. Itu artinya begitu. Ya. Selanjutnya, diagonal jajar genjang itu membagi daerah jajar genjang menjadi dua luasan yang sama anak-anak. Maksudnya begini. Ini ya, ini ada diagonal. Maka luas yang bawah dengan luas daerah yang atas ini sama. Karena dua segitiga yang terbentuk kan kongruen atau sama. Ya. Selanjutnya diagonal yang kedua yang ini. Ini diagonal kedua membentuk dua luasan yang sama. Luas segitiga yang bawah sama dengan luas segitiga yang atas. Oke ya. Selanjutnya, diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Nah ini anak-anak. Panjangnya garis ini dengan ini sama panjang. Kemudian panjang garis ini dengan panjang garis yang di bawahnya juga sama panjang. Jadi ini titik pembaginya. Dari perpotongan dua diagonal jajar genjang. Oke ya. Selanjutnya, keukuran sekarang. Ini sisi A, ini juga sisi A, ini juga sisi B, ini sisi B. Kemudian, kelilingnya jajar genjang adalah 2 kali dalam kurung jumlah dari 2 sisi A dan B. Ini keliling jajar genjang. Selanjutnya,
tinggi jajar genjang itu yang ini anak-anak ya. Ini tegak lurus. Ingat, tinggi selalu tegak lurus dengan alas. Untuk mencari luas jajar genjang, kita menggunakan aturan alas kalikan tinggi. Alas kali tinggi. Itu luas jajar genjang. Oke. Selanjutnya, kita ke segitiga, segi empat yang kelima. Kita akan belajar tentang belah ketupat ya. Belah ketupat itu mempunyai ciri begini anak-anak. Keempat sisinya sama panjang. Dan sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Jadi ini ada 4 sisi kan? 1, 2, 3, 4. Ini semua panjangnya sama seperti persegi. Hanya kalau persegi sudutnya kan 90 derajat ya. Ini tidak. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar anak-anak. Sisi ini dengan sisi ini berhadapan, posisinya sejajar. Sisi ini dengan sisi ini juga posisinya berhadapan dan dia sejajar. Oke. Ciri kedua, sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Perhatikan anak-anak, ini sudut ini dengan sudut ini berhadapan, ini besarnya sama. Kalau ini misalkan 110 derajat, ini juga 110 derajat. Sudut ini dengan sudut ini berhadapan. Besarnya juga sama. Jadi kalau ini 70 derajat, ini pun juga 70 derajat. Oke. Selanjutnya, diagonal sekarang. Diagonalnya ada 2 ya. Ini diagonal pertama, ini diagonal kedua. Diagonalnya membagi sudut menjadi 2 ukuran yang sama besar. Jadi maksudnya begini anak-anak. Ini tadi kan 70 derajat. Maka diagonal ini akan membagi menjadi 2 sudut yang sama. Ini menjadi 35 derajat, ini juga 35 derajat. Tadi sudut ini 110 derajat. Maka diagonal ini membagi menjadi 2 sudut yang besarnya sama. Menjadi 110 derajat bagi 2, yaitu 55 derajat sudut yang ini. Sudut yang ini juga 55 derajat. Oke ya, paham ya? Ciri keempat. Kedua diagonalnya saling tegak lurus anak-anak. Dan saling membagi 2 sama panjang. Perhatikan. Ini diagonal pertama, ini diagonal kedua. Bertemu di sini kan anak-anak. Nah, sudut yang terbentuk ini adalah sudut 90 derajat. Sudut yang dibentuk dari perpotongan 2 diagonal belah ketupat itu membentuk sudut 90 derajat. Itu artinya kedua diagonal ini saling tegak lurus. Dan membagi sama panjang ya. Ini ya, garis ini panjangnya sama dengan garis ini. Kalau ini 10 cm, maka ini 5 cm, ini juga 5 cm. Demikian juga untuk yang diagonal ini. Ini juga membagi 2 sama panjang. Misalkan ini 12 cm, ini berarti 6 cm, ini juga 6 cm. Oke. Selanjutnya, ciri berikutnya. Diagonal membagi belah ketupat menjadi 2 daerah yang sama luasnya. Dan diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ya. Kalian amati diagonal ini anak-anak. Diagonal ini membagi segitiga atas dengan segitiga bawah. Itu mempunyai daerah yang sama, luasnya pun juga sama. Kemudian diagonal yang kedua, yang ini diagonal kedua yang tegak. Ini juga membagi belah ketupat menjadi 2. Ini dia segitiga pertama, segitiga kiri, dan segitiga kanan. Ini juga menjadi segitiga yang kongruen. Jadi mempunyai luas yang sama. Sekaligus ini sumbu simetri ya anak-anak ya. Sumbu simetri itu kalau segitiganya kita lipat, ini menjadi 2 bentuk yang sama. Ini juga sumbu simetri. Kalau kita lipat segitiga atas dengan segitiga bawah menjadi segitiga yang kongruen. Ini namanya sumbu simetri. Oke. Selanjutnya, jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat anak-anak. Sudut ini tadi 70 derajat, ini 110 derajat misalkan. Kalau kalian jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Ya. Kalau sudut ini misalkan 50 derajat, berarti sudut yang ini adalah 130
derajat. Kita jumlahkan menjadi 180 derajat. Seperti itu maksudnya, ya. Selanjutnya, kalau panjang sisinya dari belah ketupat ini adalah S, ya. Ingat, panjang keempat sisi belah ketupat adalah sama panjang. Kalau ini S, ini S, ini S, ini S. Maka kita peroleh keliling dari belah ketupat adalah 4 kali sisi atau 4 kali S. Kemudian tadi diagonal pertama ini anak-anak ya, ini diagonal pertama, ini ada diagonal kedua. Kita mencari luas belah ketupat menggunakan rumus setengah kali panjangnya diagonal pertama kali panjangnya diagonal kedua. Itu anak-anak ya. Yang terakhir kita akan belajar tentang segi 4 layang-layang. Layang-layang mempunyai ciri. Ada 2 pasang sisi yang panjangnya sama ya. Sisi kiri ini sama panjang. Ini juga pasangan sisi kanan juga ini sama panjang. Ya, sisi kiri sama panjang dan sisi kanan juga sama panjang. Oke. Ciri kedua, sepasang sudutnya berhadapan besarnya sama. Ya, sepasang sudut yang berhadapan besarnya sama. Kalian amati, sudut yang berhadapan dan besarnya sama itu sudut yang ini anak-anak. Nah, sudut ini dengan sudut ini besarnya sama dan berhadapan. Sedangkan sudut ini juga berhadapan tapi besarnya tidak sama. Jadi hanya punya satu pasang sudut yang berhadapan yang besarnya sama, yaitu sudut ini dengan ini. Oke, kalau ini misalkan 100 derajat, ini juga 100 derajat. Ya. Selanjutnya, salah satu diagonalnya membagi layang-layang menjadi 2 daerah yang sama luasnya, anak-anak. Diagonalnya kan ada 2. Diagonal pertama yang tegak dan diagonal yang kedua yang mendatar. Nah, yang membagi layang-layang menjadi 2 daerah yang sama, itu ada diagonal yang mendatar ini anak-anak ya. Sehingga segitiga yang atas dengan segitiga yang bawah ini bentuknya akan kongruen dan luasnya sama. Oke. Selanjutnya, diagonal-diagonalnya saling tegak lurus. Oke. Nih ya, ini diagonal pertama tadi. Kemudian, nah ini diagonal kedua. Tadi yang membagi luas layang-layang sama besar itu yang diagonal yang mendatar ini anak-anak ya. Segitiga yang atas dengan segitiga yang bawah ini kongruen dan luasnya sama. Kemudian perpotongan kedua diagonal ini ya, diagonal tegak dan diagonal mendatar. Ini berpotongan tegak lurus di sini 90 derajat anak-anak. Seperti belah ketupat, seperti persegi juga. Oke. Dan salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain menjadi 2 sama panjang. Itu diagonal yang tegak ini anak-anak ya. Ini titik perpotongan diagonal menjadikan garis ini sama panjang dengan garis ini. Oke. Sedangkan diagonal yang ini tidak sama panjang. Gitu ya. Sekarang ukuran. Ini sisi A, ini juga sisi A. Ini sisi B, ini juga sisi B. Sehingga keliling dari layang-layang sama dengan mencari rumus cepatnya keliling dari persegi panjang, yaitu 2 kali dalam kurung A tambah B. Selanjutnya, ini diagonal pertama, ini diagonal kedua. Untuk mencari luas layang-layang seperti rumusnya luas belah ketupat, yaitu setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Oke anak-anak ya. Itu tadi kita sudah belajar 6 segi 4, ciri-cirinya, keliling, dan luasnya. Oke. Ingat 3M anak-anak. Matematika selalu menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar. Dah. Okay, guess we doing just